Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Diah Lukitosari. Marilah kita lakukan pencegahan virus corona. Apakah kalian tidak rindu berpetualang? Sudah berapa bulan kalian tidak berpetualang? Kira-kira apa ya hal yang dapat menghambat kalian sehingga tidak bisa keluar rumah? Baiklah, apakah virus corona penyebabnya? Ya, jadi virus corona sudah menyebar ke segala penjuru dunia. Semua aktivitas harus kita lakukan at home. Virus corona sangat berkembang cepat. Jadi, virus ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Maka, kita harus segera melakukan pencegahan agar virus corona tidak menyebar kemana-mana. Nah, beginilah ukuran virus corona dibandingkan dengan ukuran sel tubuh manusia. Coba perhatikan. Merah itu adalah virus corona dan yang biru adalah sel tubuh manusia. Ukurannya sangat kecil, bukan? Apa saja gejala ketika seseorang sudah terpapar virus corona? Yang pertama adalah dia akan demam dengan suhu tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian, orang tersebut juga mengalami batuk kering tak berdahak. Lalu, dia juga mengalami sesak nafas atau sesak yang pendek. Sehingga, jika kalian menemukan seseorang yang mengalami gejala-gejala tersebut, segera bawalah ke pihak kesehatan dan jaga jarak. Lalu, bagaimana virus corona menginfeksi tubuh? Seperti ini adalah proses virus corona dalam masuk ke dalam sel manusia. Dengan cepat dan mudah, dia bisa masuk. Bagaimana cara mencegah virus corona? Yang pertama, cucilah tangan dengan sabun. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Yang ketiga, ketika kalian bersin, silahkan gunakan tisu. Yang keempat, jaga jarak dengan orang paling tidak 2 meter di bus, di halte, atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, bagaimana jika kita tidak memakai masker? Berikut adalah ilustrasi virus corona yang masuk ke dalam tubuh dengan bebasnya ketika kita tidak memakai masker. Virus corona masuk dengan bebas melalui hidung, kemudian ke organ pernafasan yang selanjutnya yaitu pada bronkus, selanjutnya masuk ke paru-paru. Mengerikan, bukan? Lalu, begini jika kita tidak mencuci tangan. Banyak sekali bakteri-bakteri yang menempel dan kita tidak bisa melihatnya. Coba bayangkan, jika bakteri-bakteri ini masuk ke dalam tubuh dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ini hanya satu bakteri saja yang dalam waktu 1 detik. Bagaimana jika 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 tahun, dan bertahun-tahun, maka di dalam tubuh kita akan penuh dengan bakteri. Nah, lihatlah bagaimana fungsi kita untuk memakai masker. Coba perhatikan video berikut ini. Ketika kita memakai masker, maka virus corona tidak akan bisa masuk melalui rongga hidung di sini. Jadi dia ada di sekitar kita, tapi dia akan sulit masuk ke rongga hidung dan tidak akan atau mencegah penyebaran virus corona masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, ternyata virus corona itu menyebabkan dampak bagi masyarakat. Apa saja dampak negatif pada virus corona? Yang pertama, banyak karyawan yang di PHK atau putus hubungan kerja. Lalu yang kedua, karyawan juga akan ada pemotongan gaji. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi menurun. Lalu, meskipun ada dampak negatif, ternyata virus corona itu juga menyebabkan dampak positif. Yang pertama, kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, gangguan pernafasan pada anak menjadi menurun karena anak-anak dikarantina di rumah. Yang ketiga, kita menjaga pola makan yang sehat. Kemudian yang keempat, kita menjadi rajin berolahraga.
Apakah kalian tidak rindu belajar di sekolah? Nah, jika kalian rindu, maka marilah kita putus mata rantai virus corona dengan menjaga kebersihan, memakai masker, dan jaga jarak, agar keadaan segera kembali normal dan kita dapat belajar di sekolah bersama teman-teman. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa tanpa virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.